Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Jadi kalau soal energi, karena energi ini kita berbicara tentang keniscayaan, seharusnya tidak ada perdebatan. Kan semua sepakat ya, manusia itu kalau tidak ada energi mati. Apapun, kalau tidak ada energi, itu mati. Kalau selama benda tersebut bergerak. Bergerak itu butuh energi. Tapi apakah molekular proton, neutron, neutron yang ada di dalam suatu benda yang dianggap mati juga itu tidak ada energi? Itu ada juga. Molekular itu bergerak. Meskipun bendanya kelihatan diem gitu. Tapi molekularnya itu bergerak. Nah, nggak usah jauh-jauh. Coba lihat ke dalam diri kita. Bagaimana sih energi yang bergerak di tubuh kita? Bisa nggak kita memperhatikan energi yang bergerak di tubuh kita? Bisa nggak sih kita mengontrol saja energi yang ada di tubuh kita? Kita bergerak ini kinetik kan butuh energi nih. Kita berbicara juga itu butuh energi. Begini-beginian saja itu butuh energi. Energi listrik. Terus yang penting energi pulsa. Pulsa itu kan vibrasi. Pulsa itu kan pulse dia. Itu vibrasi kan. Jadi sudah ada dua energi nih. Antara energi vibrasi dan energi listrik. Tapi listrik juga kan mengandung vibrasi. Sama. Karena inti dari energi itu sebetulnya adalah vibrasi. Baik DC maupun energi AC, itu dua-duanya juga vibrasi. Frekuensi itu energi. Dan energi yang membentuk frekuensi sendiri adalah vibrasi. Membentuk gelombang vibrasi. Vibration. Sekarang vibrasi apakah yang bisa kita jalankan untuk semesta? Otomatis adalah vibrasi-vibrasi yang bisa menyeimbangkan. Seimbang itu bukan berarti bagus semua, enggak. Seimbang itu semuanya itu seimbang antara positif dan negatif. Antara siang dengan malam. Karena segala sesuatu di semesta ini ada hukum bertentangan. Lihat, positif dengan negatif itu tarik-menarik ya. Antara satu kutub positif dan kutub negatif itu tarik-menarik. Tapi antara satu kutub positif dan kutub positif, itu akan menolak. Kalau kita berbicara magnetik. Tapi apakah magnetik itu energi? Energi juga. Nah, jadi seperti itulah. Dan energi itu tidak bisa dimusnahkan. Yang jelas begini, kita sejak awal memang diturunkan ke planet ini. Kita diturunkan ke sini, lalu energi yang menurunkan ke sini itu apa? Kan itu butuh energi, turun ke sini juga ya. Ya, satu itu. Terus kedua, membentuk yang bikin manusia juga itu butuh energi. Kemudian membangun planet ini juga butuh energi. Memang semuanya terhubung oleh energi. Dan energi itu bisa mengeluarkan gelombang-gelombang atau vibrasi-vibrasi. Dan sekarang vibrasi kita itu apakah menyeimbangkan semesta atau justru malah merusak semesta itu sendiri. Dan ternyata kebanyakan manusia itu malah merusak semesta itu sendiri. Dengan teknologi-teknologi yang justru membuat semesta ini terdegradasi terus ke bawah. Dan bahkan membuat manusia itu sendiri menjadi turun levelnya. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita membangunnya kembali. Menjadikannya kembali menjadi tempat yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita menjadi alien-alien yang baik untuk planet bumi ini. Menjadi alien-alien yang baik untuk planet ini. Karena intinya kita keturunan alien. Adalah keturunan alien yang seharusnya memakmurkan planet ini untuk saling memakmurkan. Karena manusia itu didatangkan, bukan dia muncul sendiri celup begitu saja di planet ini. Kita didatangkan. Dan rata-rata semua sepakat itu. Manusia itu didatangkan dari satu tempat planet ini. Harapannya, manusia yang didatangkan itu berfungsi sebenarnya menjadi pemimpin di planet ini. Menjadi manusia-manusia yang bisa memakmurkan planet ini. Bisa saling asah, saling asih, saling asuh, dan saling memakmurkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi jangan saling memusuhi gitu loh. Iya, mau tidak mau kita harus bersaksi dulu kan pada energinya itu yang ada di dalam diri kita ya. Pertama, apakah kita pernah menyaksikan bagaimana energi tersebut bekerja di dalam tubuh kita? Nah, kan kita itu disuruhnya bersaksi kan ya. Aku bersaksi, aku bersaksi, aku bersaksi.
terus si sulungnya bersaksi. Apakah benar kita sudah menyaksikan? Ya, jadi satu-satunya hal yang membuktikan kita dan harus tahu dari mana itu benar atau tidak, oh tidak mau kita harus menetralkan diri dan kita mencoba menyaksikan bagaimana pergerakannya itu pada diri kita. Netralkan dulu. Buang semua kepentingan-kepentingan, kita ikhlaskan dulu diri kita. Tidak perlu mengatur siapapun. Gitu. Kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita dulu deh. Karena di dalam diri kita juga itu adalah jagat yang sangat luar biasa. Di dalam diri kita itu juga ada yang namanya energi. Dan energi itu adalah undefined, tidak bisa didefinisikan. Nah, tinggal bagaimana kita merasakan pergerakan energi tersebut. Kalau kita berbicara tentang energi, dan apakah energi itu benar atau tidak, nah benarnya itu dilihat dari sudut yang mana. Kalau misal benar itu dianggap sesuatu yang menguntungkan diri kita, itu sudah tidak objektif lagi. Karena energi pun bisa menyebabkan kerusakan. Bukan hanya menumbuhkan. Bagaimana ketika yang namanya energi besar itu meledak secara mendadak, jadilah bom atom begitu ya. Bagaimana energi yang sangat besar itu bisa saja itu menumbuhkan dalam bentuk CSP4 yang membentuk yang namanya bayi itu lahir di dalam tubuh itu membentuk yang namanya janin dan sebagainya, itu butuh energi yang sangat besar pula. Energi bisa menumbuhkan, energi bisa menghancurkan. Nah, tinggal benar dan salahnya itu menurut siapa dan di mana kita berdiri. Itu yang penting. Memang benar. Kita itu memang menyembah itu, kalau misalnya kita memilih menyembah ya, pada Sang Maha Menjadikan, ya. Kalau misalnya kita memilih menyembah. Apakah kalau misalnya manusia lain itu tidak memilih menyembah itu, kita boleh mengusili? Itu tidak juga. Itu kan pilihan masing-masing. Itu pilihan masing-masing. Kita juga harus menghormati pilihan orang-orang. Kalau misalnya mereka itu di luar komunitas kita dan sebagainya, kita juga hormati deh. Gitu kan. Kalau misalnya mereka agnostik, mereka ateis, ya itu pilihan juga kan. Mereka punya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Itu kita hormati juga. Tapi yang jelas, energi itu ada di mana-mana. Karena kita sekarang membahas soal energi itu bisa di mana-mana dan bisa di siapa saja. Apakah energi mengenal agama? Tidak juga. Jadi ketika kita merasakan energi tersebut, satu-satunya jalan adalah kita bersaksi pada energi tersebut. Bagaimana energi itu bekerja di dalam tubuh kita. Bagaimana energi tersebut bekerja dalam tubuh kita. Coba perhatikan deh. Bagaimana kita merasakan energi yang ada dan bagaimana bekerjanya di dalam tubuh kita. Hanya sekarang masalahnya, ketika kita membahas energi itu, sampai tingkat di manakah energi yang kita bahas tersebut. Tapi untuk dasar, kita bahas energi yang ada di dalam tubuh kita sendiri dulu deh. Dan kemudian bagaimana energi yang ada tersimpan di dalam baterai. Terus bagaimana energi yang tersimpan di dalam turbin. Karena dia bergerak, lalu menghasilkan energi. Dari kinetik menjadi energi yang mampu menghidupkan satu kota misalnya. Nah, energi pun bisa dibentuk menjadi segala macam bentuk energi. Tapi yang jelas, energi itu tidak bisa didefinisikan. Kalau misal pergerakan mungkin bisa didefinisikan. Tapi energi itu sulit sekali untuk didefinisikan. Jadi, kalau misal kita bertanya apakah benar, nah benarnya itu dari sudut mana juga. Kita harus bijak. Kita harus bijak melihat benar atau salah. Di sudut manakah kita berdiri? Karena biasanya mereka yang merasa benar itu punya pembenarannya masing-masing. Sekali lagi ya, mereka yang merasa benar itu punya pembenarannya masing-masing. Manusia butuh yang namanya dipelihara ketika bayi. Karena dia tidak bisa memelihara dirinya sendiri ketika bayi. Apakah ada perdebatan? Tidak ada. Itulah kebenaran. Nah, kalau misalnya benar yang diunggah dan kemudian itu sebetulnya adalah kebohongan yang kemudian dikemas. Apalagi kebohongan-kebohongan yang dikemas dengan mengatasnamakan Sang Maha Menjadikan. Nah, inilah yang berbahaya.
Misalnya untuk urusan politik lah sekarang ya. Ulang-ulang aja tuh berita yang bohong. Ulang-ulang saja terus berita bohong. Makanya itu akan bisa dianggap benar asal diulang terus setiap hari terus. Jadi kebohongan yang diulang-ulang secara terus-menerus akan bisa terlihat menjadi benar. Lalu akan membentuk kebenaran-kebenaran yang akan membuat cara-cara kebenaran yang baru lagi. Makanya kita lihat saja buktinya sekarang. Kita lihat fakta dan buktinya. Apakah planet ini maju dengan pola-pola yang sekarang berlaku? Terbukti tidak kan ya? Malah kita terkotak-kotak dalam bentuk negara-negara. Kita dikotakan dalam bentuk negara, dikotakan dalam bentuk RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya ya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.